Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini suami saya menyuruh saya untuk memakai cadar, tetapi ibu saya menentang Ustaz. Sampai-sampai saya dijebak ibu. Saya sedih Ustaz. Hal itu membuat saya tidak betah di rumah. Saya selalu meminta kepada suami untuk mengontrak saya. Sedangkan saat nanti suami sudah berjanji kepada ibu saya jika sudah menikah untuk tinggal bersama dikarenakan ayah saya sudah meninggal Ustaz, sehingga ibu sendiri di rumah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana sikap dari suami Ustaz? Apakah jika mengontrak kami mendapat dosa karena tidak janji kepada ibu? Sedangkan kalau masih satu rumah membuat saya tidak nyaman. Nah, subhanallah. Kuncinya sabar memang. Ada seorang mengatakan, Ustaz tolong kasih nasihat tapi jangan sabar Ustaz. Enggak sabar apa nasihatnya terus. Jadi yang pertama tadi disebutkan bahwasanya suami menyuruh, maka yang perlu ditaatin perintah suami, bukan perintah ibu. Bukan perintah ibu. Ketika seorang wanita sudah menikah, surga dan neraka wanita itu adalah suaminya. Namun tetap dia berbakti sama kedua orang tuanya. Selama perintah kedua orang tua tidak bertentangan dengan perintah suami, tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka dia taatin. Tapi kalau berseberangan, suami nyuruh pakai cadar, ibu tidak, mana yang harus dipilih? Pilih perintah suami sambil minta maaf sama ibu. Bukan marah-marah sama ibu. Bukan, ibu, saya sudah jadi milik suami, jangan ikut-ikut. Masya Allah, enggak lah. Minta maaf bu, aku ini kepingin nurut sama ibu, kepingin apa yang ibu ingin kenal turut. Cuma gimana bu, aku sudah bersuami, jadi aku mohon maaf supaya ibu menerima hal ini. Intinya ketika istri berusaha untuk minta keriduan ibunya, mudah-mudahan ibunya ridho. Kalau berkaitan ngontrak, nggak boleh ngontrak sudah, karena ada perjanjian. Perjanjian kalau menikah kumpul sama ibunya. Tinggal sekarang bagaimana mengkondisikan hal tersebut. Lalu ada satu perkara jamaah yang bermasalah. Umpamanya gini, ada satu tempat kena najis, bermasalah. Bagaimana supaya najisnya hilang? Dalam sebagian madhab itu mengatakan najis yang ada di timba itu bisa habis kalau kita sokin air yang banyak, sehingga airnya itu nanti berubah warnanya jadi air seperti biasa, hilang najisnya itu juga. Sudah nggak ada, udah bersih lagi. Tadi kalau memang permasalahan itu, permasalahan pakai cadar itu membuat ribut di dalam rumah, sehingga anti nggak nyaman tinggal di sana, suami nggak nyaman tinggal di situ. Sekarang bagaimana kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga sang ibu melupakan urusan cadar? Hilang tadi najisnya itu. Kalau kita katakan tadi yang Afan, mungkin contohnya nggak tepat ya, mungkin contoh itu tidak tepat, tapi yang jelas seperti ini. Ada satu keburukan yang dianggap buruk oleh ibu kita, sebenarnya itu nggak buruk. Bagaimana yang buruk ini bisa jadi indah? Perbanyak kebaikan di dalam rumah tersebut, banyakin kebaikan. Sang suami juga semakin menghormatin ibu, pulang dari sana bawa oleh-oleh apa macam-macam, sehingga ibu lupa dengan urusan cadar. Mungkin itu sebagai solusi. Hadza wallahu a'lam.